membuat api sulit dipadamkan. Petugas mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu warga berusaha memadamkan api. Petugas menduga kebakaran terjadi akibat korsleting di dalam pabrik. Tidak ada korban dalam musibah ini, tetapi besarnya kobaran api membuat warga panik. Selanjutnya, tim penjinak bom dan Lafor Polda Jatim hari Minggu melakukan penyisiran dan olah TKP meledaknya rumah yang mengakibatkan 1 orang tewas. Polisi menemukan sejumlah sisa barang yang diduga digunakan untuk membuat petasan. Tim penjinak bom melakukan penyisiran selama 6 jam di lokasi ledakan yang menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasenbon, Kabupaten Malang. Usai penyisiran, tim Inafis dan Lafor Polda Jatim melakukan olah TKP dan tim Lafor menemukan 16 barang bukti, diantaranya 4 kantong serbuk bahan baku petasan seberat 2 kg. Juga ditemukan beberapa petasan, kembang api hingga sendok kecil yang diduga digunakan untuk menakar bahan baku petasan. Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin mengatakan pusat ledakan berasal dari ruang tamu. Diduga korban meninggal saat membuat petasan. Untuk daya ledak sendiri, tim Lafor menyebut termasuk berdaya ledak rendah. Berikutnya, sempat 11 tahun terhenti kontes ayam pelung di Sumedang, Jawa Barat kini kembali digelar. Dalam kontes ini, ayam berukuran besar dan gagah ditampilkan dalam kandang yang sudah disediakan oleh panitia. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti kontes ayam pelung yang digelar komunitas Pelung Mania Sumedang bersama Pemkab Sumedang di lapang pusat pemerintahan Sumedang, Jawa Barat sejak Sabtu hingga Minggu. Dalam lomba, masing-masing ayam diberi waktu 25 menit untuk mengeluarkan suara terbaik. Dan untuk bisa mendapatkan suara terbaik ternyata memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang tidak gampang bagi para pecinta ayam pelung ini. Mulai dari memberi buah-buahan dan makanan pokok lainnya. Kontes yang memperebutkan Piala Bupati Sumedang ini melombakan 3 kategori masing-masing: suara, keindahan, penampilan, dan bobot timbangan. Informasi berikutnya, buntut seringnya ulah wisatawan mancanegara berulah di Bali, Gubernur Iwayan Koster melarang wisatawan menyewa kendaraan. Koster mengklaim mengesahkan larangan ini dalam bentuk peraturan daerah. Motor apa ini? Ipkis. Sejumlah warga negara asing di Pulau Dewata, Bali jadi sorotan publik. Mulai dari memprotes suara kokok ayam di penginapan, menggunakan identitas palsu warga negara Indonesia, hingga market turis yang tidak taat aturan berkendara, membuat pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas. Minggu sore, Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan akan melarang wisatawan menyewa dan menggunakan sepeda motor. Para wisatawan diharapkan agar menggunakan jasa travel resmi selama berlibur di Bali. Jadi para wisatawan itu harus bepergian jalan menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi menggunakan mobil sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agen. Jadi minyak atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Selain tidak memakai helm atau tidak membawa surat berkendara, sebagian turis berani mengganti plat nomor kendaraan sesuka hati, seperti menggantinya dengan nama orang. Motor apa ini? Ipkis. Bahkan, sebagian warga negara asing ini juga berbisnis penyewaan sepeda motor secara ilegal. Mereka menyewakan kendaraan kepada sesama turis asing dengan harga yang lebih murah. Akibatnya, pengusaha rental sepeda motor lokal resmi mengalami penurunan pendapatan hingga 40%. Mereka mempertanyakan penegakan hukum kepada sejumlah WNA yang tidak memiliki izin usaha, namun kenyataannya ikut dalam persaingan bisnis penyewaan kendaraan. Dampaknya unit-unit kita mulai dikembalikan karena harga mereka lebih murah dari harga kita. Ada penurunan, Pak? Kita ada penurunan sampai 30-40% sekarang. Kenapa dia, pertanyaan saya, kenapa dia bisa beli motor itu atas nama dia, apa kerjasama dengan orang lokal kan bisa. Kedua, dia berbisnis mengambil alih pekerjaan orang lokal kan, menjadi untuk menyewakan sepeda motor. Saat ini tim gabungan melakukan mitigasi terhadap warga negara asing yang bekerja secara ilegal di Bali.
Wilayah Badung, Gianyar, dan Denpasar menjadi 3 lokasi yang disebut Pemprov Bali paling rawan. Tim Liputan CNN Indonesia. Usaha penyewaan kendaraan bermotor menjadi ladang potensial untuk meraih keuntungan di Bali. Namun meski banyak diminati wisatawan yang datang ke Bali, jasa sewa menyewa kendaraan yang satu ini rentan resiko kehilangan unit hingga kerugian pemilik kendaraan. Dan berikut kita simak sama-sama laporan khas redaksi. Angkutan umum di Bali terbatas dan hanya melayani rute-rute tertentu serta jalur antar kabupaten kota saja. Karena itu, angkutan umum yang melayani rute-rute pendek khususnya di daerah-daerah wisata seperti Denpasar, Sanur Kute, Canggu hingga Ubud Bali jarang ditemui. Kondisi inilah yang mendorong usaha rental atau penyewaan kendaraan bermotor di Bali menjamur. Usaha seperti ini banyak ditemui di kawasan wisata seperti Denpasar hingga wilayah Kuta Bali. Sulitnya mendapatkan transportasi umum menuju tempat wisata ini membuat keberadaan jasa penyewaan kendaraan laris manis di Pulau Dewata, Bali. Selain mobil, jasa penyewaan sepeda motor juga menjadi primadona karena lebih murah dan mudah dibawa kemana-mana. Di Bali, jasa transportasi sepeda motor ini sudah sangat menjamur, cukup mudah ditemukan di kawasan wisata langsung maupun oleh. Namun bukan berarti jasa yang satu ini tanpa kendala. Made Desi Intansari, wanita asli Legian Bali berusia 27 tahun ini telah menggeluti usaha penyewaan kendaraan bermotor sejak 4 tahun silam. Usaha yang dirintisnya tahun 2019 ini berawal dari coba-coba. Dari 4 sepeda motor yang disewakan, kini jumlahnya sudah ada sekitar 30 unit dengan berbagai merek. Dulunya sih 4, karena kan motor punya keluarga tuh awalnya. Terus saya pikir, daripada diem nih, saya jadiin duit. Habis itu saya nabung lagi tuh dari hasil saya sewain tuh. Saya berusaha tuh gimana ya, biar bisa dapat lah 1 unit walaupun second gitu. Meski usahanya berkembang, Made Desi mengaku pernah kehilangan sebuah sepeda motor karena kurang hati-hati menyaring konsumen. Kayak mungkin dia ngasih emang ID-nya yang palsu ya. Saya waktu itu memang lagi rame, saya kurang teliti juga. Jadinya kecolongan. Waktu itu juga kan pas corona, saya nggak ngecek mukanya, cocok nggak sesuai ID-nya gitu. Kira-kira Mbak Jessi harus melihat nggak sih profil-profil penyewanya itu supaya biar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa Mbak? Ya saya pertama kan ngecek ID-nya seperti KTP aktif, ya ID yang memang EKTP gitu, bukan ID EKTP lama, maksudnya yang lama. Sama SIM C-nya yang aktif. Itu sama tiket pesawat karena kami mengutamakan wisatawan lokal. Wisatawan lokal. Jadi tiket pesawat PP sama reservasi penginapannya sampai akhir sewa. Sampai sewa. Nah kalau saya mau minjem ini keluaran terbaru Vespa gimana? Harus ada perbedaan nggak dengan yang model tahun-tahun lama atau gimana Mbak? Jadi kami ngasih tahu sih, kami videoin dulu nih kondisinya biar tahu cetaknya bagian di mana aja, sama kalau waktu parkir posisinya gimana gitu. Iya, artinya untuk kewaspadaan lah ya. Iya. Nanti bodinya balik biar kalau ada apa-apa diganti sama yang nyewa ya. Iya betul. Untuk memastikan identitas dan mencegah hal tidak diinginkan, Made Desi tak segan membawa langsung motor yang akan disewa ke konsumen. Lebih baik motor gak macet. Kalau mobil kan macet. Macet ya, artinya Motor lebih murah. lebih murah ya. Mbak mau kemana sih Mbak? Mau jalan-jalan. Berapa hari rencananya Mbak? 4 hari. 4 hari. Tak jauh dari lokasi penyewaan motor milik Made Desi, seorang warga asal Madura Matawi juga melakoni usaha serupa di kawasan Legian Kuta. Ia tidak hanya menyasar tamu lokal, tapi juga turis asing. Matawi menjalani usaha sejak 2011 silam. Usahanya sempat tutup akibat pandemi COVID-19. Tahun 2022, Matawi kembali bangkit dan merintis usaha hingga saat ini. Tak beda dengan Made Desi, Matawi juga pernah kehilangan motor. Bapak bilang tadi ada beberapa kendaraan yang sepeda motor itu sempat ada masalah di lapangan, itu seperti apa Pak? Pernah. Apa tuh? Ya, seperti penyewa datang ke saya lalu dihitamkan. Sempat hilang, Bapak bilang? Hilang. 3 unit motor. 3 unit motor. Alhamdulillah 2-nya ketemu.
Satu yang lolos. Satu yang lolos hilang. Sampai sekarang. Syarat sewa kendaraan sepeda motor di Bali tidak rumit. Penyewa hanya menyiapkan kartu identitas aktif bagi wisatawan lokal atau nomor paspor bagi wisatawan asing. Bukti keberadaan selama di Bali seperti book hotel dan tiket pulang. Harga sewa sepeda motor beragam, tergantung jenis dan durasi sewa. Mulai dari Rp65.000 per hari untuk jenis motor kecil, Rp150.000 jenis motor besar, dan Rp175.000 jenis model hits dan terbaru. Sementara untuk mingguan atau bulanan, harganya lebih murah hingga 25%. Penyewa membayar full di awal minimum 2 hari dan akan memperoleh kopi STNK, helm hingga jas hujan. Pariwisata Bali kian pulih pasca pandemi COVID-19 berakhir. Geliat usaha penyewaan kendaraan bermotor di Bali pun makin bergairah. Pelaku usaha penyewaan motor di Bali hanya bergantung pada pariwisata Bali yang menopang usaha mereka tetap berkembang. Tim Liputan CNN Indonesia, Badung, Bali. Hartanya tersorot, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo mulai menarik sejumlah uang simpanan yang ditindak laporkan. Satu yang terendus PPATK, Rafael menyimpan uang tunai 37 miliar dalam bentuk mata uang asing. Di sisi lain, Sri Mulyani mengklaim Kemenq telah menindaklanjuti seluruh laporan PPATK terkait transaksi mencurigakan dari tahun 2007 hingga 2023. Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Dijen Pajak berharta fantastis, kini tidak bisa duduk tenang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mulai membongkar dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun. Menko Polhukam pada Sabtu mengungkap, Rafael menyimpan uang hingga 500 miliar rupiah yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun sejak harta kekayaannya tersorot, Rafael Alun kerap mendatangi sejumlah lembaga keuangan tempat dirinya menyimpan uang tunai. PPATK kemudian menemukan satu safe deposit box milik Rafael yang berisi uang tunai 37 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing. Temuan ini akan dilanjutkan oleh aparat penegak hukum. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Terkait adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru mengaku tidak tahu. Sri Mulyani mengklaim Kemenq telah menindaklanjuti seluruh laporan PPATK dari tahun 2007 hingga 2023. Selama 16 tahun itu, ada 266 laporan dengan 964 pegawai Kemenq teridentifikasi terlibat transaksi mencurigakan. Sri Mulyani menyebut telah memberi sanksi disiplin terhadap 352 pegawai yang terlibat. Meski begitu, sebagian laporan tidak dapat ditindaklanjuti lantaran beberapa pegawai sudah meninggal dunia, pensiun, atau tidak lagi bekerja di Kementerian Keuangan. Jumlah dari 2007 hingga 2023 ada 964 pegawai yang diidentifikasikan. Dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi janggal sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan itu adalah pencucian uang. Seperti diketahui, borok Kementerian Keuangan mencuat ke permukaan menyusul ulah pejabat dan keluarga Kemenq yang menampilkan gaya hidup hedon dengan kepemilikan harta tak wajar. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga gagal menyalip, truk pengangkut motor menghantam ambulans dari arah berlawanan. Akibatnya sopir ambulans tewas di tempat kejadian. Informasinya sesaat lagi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku
Aku approve. Satu buat di sini, satu buat di kendi.